Halo rekan-rekan pengguna setia GoFeeder, di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang biasanya ditanyakan di berbagai perguruan tinggi dalam penggunaan GoFeeder khususnya untuk case keuangan. Pertanyaan yang pertama, biasanya di kampus kami untuk tagihan SPP berbeda setiap angkatannya. Bagaimana cara penyetingannya di GoFeeder? Untuk contohnya, angkatan 2019 tagihannya 100.000, angkatan 2020 200.000, dan akan naik 100.000 setiap angkatannya. Untuk membedakan nominal setiap angkatan pada SPP atau tagihan SPP atau tagihan yang berbeda nominalnya setiap angkatan, itu adalah pada saat setting tarif. Bapak Ibu dapat membedakan tarifnya. Jadi ketika generate tagihan atau membuat tagihan lebih mudah karena sudah disettingkan nominal tarifnya. Untuk penyetingan tarif itu ada di menu data, tarif, tarif tagihan mahasiswa atau tarif tagihan kelulusan. Nah, di situ Bapak Ibu bisa memilih jenis tagihan, kemudian angkatannya, lalu menginputkan nominalnya. Masuk ke pertanyaan yang kedua, di kampus kami, mahasiswa wajib membayar tagihan SPP atau tagihan KRS, baru bisa mengikuti KRS di semester selanjutnya. Bagaimana cara mengimplementasikannya di GoFeeder? Apakah ada fitur tersebut? Jawabannya, jika tagihan SPP periodisasinya per semester atau tagihan KRS-nya periode semester, maka dapat menggunakan fitur flag KRS, di mana jika mahasiswa belum membayar sama sekali tagihan yang terflag KRS, maka mahasiswa tidak dapat melakukan KRS-an di semester berikutnya. Untuk pengaktifan flag KRS pada jenis tagihan, ke menu referensi, jenis tagihan, lalu tambah jenis tagihan. Kemudian isi kelompok tagihan dan juga nama jenis tagihan. Setelah itu pilih periodisasi tagihan yang per semester. Jika sudah, akan muncul dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu status untuk pengaktifan KRS mahasiswa. Jika dipilih iya, maka jenis tagihan tersebut akan terflag KRS. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika mahasiswa belum bisa membayar tagihan yang terflag KRS? Apakah tetap tidak bisa mengikuti KRS-an di periode berikutnya? Jawabannya, tentu saja bisa jika memang mahasiswa mengalami kendala ekonomi atau ada kendala yang menyebabkan belum bisa melakukan pembayaran tagihan tersebut. Dapat dilakukan dispensasi KRS yang bisa dilakukan oleh role admin, di mana mahasiswa dibukakan akses melakukan KRS-an, namun tagihannya tetap menjadi tanggungan si mahasiswa tersebut. Nah, untuk cara memberikan dispensasi KRS pada mahasiswa, login sebagai role admin, kemudian masuk ke menu akademik mahasiswa, dispensasi KRS mahasiswa. Nah, pastikan tagihannya sudah di-generate, maka akan muncul nama-nama mahasiswa yang belum membayar tagihan tersebut. Lalu klik centang, kemudian proses dispensasi. Maka si mahasiswa akan bisa memilih KRS-an atau akan bisa melakukan KRS-an. Pertanyaan yang keempat, di kampus kami biaya uang gedung sebesar 3 juta. Namun mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pencicilan. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan di GoFeeder? Jawabannya, untuk case tersebut dapat menggunakan sistem split tagihan. Jadi, ketika mahasiswa akan melakukan pembayaran secara cicilan, maka mahasiswa mengkonfirmasi besaran nominalnya kepada admin keuangan agar admin keuangan melakukan split tagihan. Untuk caranya, ke menu data, tagihan, daftar tagihan, lalu pilih tagihan yang akan diedit, kemudian klik icon yang warna kuning, sesuaikan nominal yang dibayarkan, lalu klik simpan. Nah, jangan lupa untuk menambahkan tagihan lagi
sesuai nominal kekurangannya. Maka otomatis tagihannya akan terpecah menjadi 2 atau lebih sesuai dengan tagihan yang telah Bapak Ibu edit. Masuk ke pertanyaan yang kelima. Tagihan di daftar tagihannya muncul. Namun ketika dilunaskan di sisi admin keuangan, tagihan tersebut tidak ada. Jika terjadi case seperti itu, Bapak Ibu bisa cek pada menu data, tagihan, daftar tagihan Sevima Pay. Karena biasanya mahasiswa sudah melakukan generate VA. Hal itulah yang membuat tagihan tidak muncul saat dilunaskan di sisi admin keuangan. Jika ingin tetap melunaskan tagihan di sisi admin keuangan, maka VA harus dibuat expired terlebih dahulu. Caranya, klik icon kuning pada kolom aksi sampai berubah expired. Maka VA tidak dapat digunakan lagi dan tagihan akan muncul di admin keuangan. Pertanyaan yang keenam, jika ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, bagaimana cara penyetingannya di aplikasi GoFeeder? Untuk caranya ada 2 cara. Cara yang pertama, dengan menagihkan tagihan dengan nominal normal, kemudian langsung dilunaskan di sisi admin keuangan. Jadi dengan cara ini mahasiswa mengerti tagihan saya sebesar sekian dan langsung dilunaskan karena saya mendapatkan beasiswa. Atau memakai cara yang kedua, menagihkan dengan nominal Rp1 karena di GoFeeder tidak bisa digeneratkan tagihan dengan nominal Rp0. Caranya dengan membedakan sistem kuliahnya. Pertama-tama admin mendatakan sistem kuliahnya terlebih dahulu. Contoh ada reguler dan beasiswa. Jika sudah, admin keuangan menyetingkan tarifnya. Nah, di sini kan dipilih dulu jenis tagihannya, kemudian angkatannya, lalu akan muncul kolom per sistem kuliah. Nah, di sini bisa dibedakan nominalnya. Pertanyaan yang ketujuh, apakah mahasiswa dapat membayar tagihan tidak sesuai dengan nominal tagihannya atau semaunya? Jawabannya tidak bisa, karena sistem GoFeeder memakai sistem close payment, di mana tidak ada pembayaran jika tidak ada tagihan. Jadi mahasiswa tidak dapat mengcustom pembayaran atau harus sesuai dengan nominal tagihannya. Jika ingin melakukan pencicilan, itu harus mengajukan ke admin keuangan terlebih dahulu agar dilakukan split tagihan. Masuk ke pertanyaan nomor 8, apakah boleh mencetak kwitansi di belakangan? Jadi setelah melakukan pelunasan tagihan nggak langsung dicetak sekarang, mencetaknya nanti di akhir semester. Jawabannya boleh. Untuk mencetak ulang itu di menu pembayaran, daftar pembayaran, lalu klik icon biru. 9. Bagaimana jika ada kesalahan dalam melunaskan tagihan mahasiswanya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu dapat melakukan penghapusan pembayaran. Maka data pembayaran akan tervoid. Caranya ke menu pembayaran, daftar pembayaran, kemudian klik icon merah. Maka data pembayaran otomatis terhapus dan kolom void akan tercentang, artinya tagihan tersebut tervoid atau tagihan tersebut akan tertagihkan kembali ke mahasiswa dan tagihannya berstatus menjadi belum bayar. Nah, cukup sekian case atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna aplikasi GoFeeder, khususnya case keuangan. Semoga videonya membantu dan bermanfaat. Jika ada kritik saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.